Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan di salah satu event virtual Tribun Timur, yakni Ngopi, Ngobrol Politik. Sebelum kita ngobrol jauh, hari ini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fadli Ali. Liputannya di Desk Politik, dibantukan juga di Desk Pemprov. Makanya sangat istimewa hari ini ngopi ngobrol politik, bukan orang politik, bukan dari partai politik, bukan dari penyelenggara pemilu, tapi sosoknya ini sangat sentral di Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Sekarang ini saya sudah tersambung dengan narasumber kita, salah satu akademisi, guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, salah satu ahli epidemiologi di Sulawesi Selatan ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Prof. Ridwan Amiruddin. Bisa monitor dulu, Prof? Siap, monitor ya. Assalamualaikum, Prof. Mungkin sehat selalu ini, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Siap. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, untuk tema hari ini, karena yang jadi narasumber ini adalah Ketua Tim Konsultan Satgas Penanganan COVID-19 Sulsel, ada sedikit kita sentil-sentil sedikit, Prof. Ini tema-tema menghadapi pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan. Temanya untuk seri ke-16 ini, yakni Pilkada Sulsel di tengah pandemi COVID-19. Amankah ke TPS? Ini pertanyaan yang menarik, Prof. Ini jelang pencoblosan nanti, insya Allah 9 Desember itu nanti hari Rabu, di mana hal-hal seperti ini sering jadi tanda kutip bagi masyarakat, utamanya pemilih, yang nantinya akan melakukan pencoblosan di 9 Desember. Sebelum lebih jauh lagi, bagi Tribuners, sekarang alhamdulillah kita live di YouTube, kita di Tribun Timur dan di Facebook, di Tribun Timur Berita Online. Jadi Prof, ini kita disaksikan di YouTube dengan 2 juta lebih subscriber untuk di Tribun Timur, Prof. Terus di fanpage di Facebook sendiri itu ada likers sampai hampir 900.000, Prof. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat bagi para Tribuners yang sedang menyaksikan. Oke, lebih jauh saya tidak ke tema dulu, Prof. Ini kita perkenalan dulu. Mungkin banyak Tribuners yang belum mengetahui sosok di balik tim konsultan Satgas Penanganan COVID-19, karena kalau di Tribun ini salah satu narasumber untuk halaman 1 kami, biasa kalau berita-berita menyangkut dengan COVID-19 perkembangannya selama ini Prof. Ridwan Amiruddin selalu jadi narasumber tetap kita. Bisa mungkin sepatah kata, Prof, mungkin perkenalan mulai dari mungkin kemarin akademisi orang semua tahu bahwa guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa Prof sampaikan kepada Tribuners. Baik, makasih Dinda Fadil terkait dengan agenda hari ini luar biasa. Saya ingin menyampaikan sedikit. Saya sehari-hari di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas. Saya selaku Ketua Prodi Program Doktoral S3, kemudian Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Sulawesi Selatan, kemudian Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia, kemudian di HMI sebagai Koordinator Bidang Kesehatan Kota Makassar. Kemudian saya hari ini mendapatkan akreditasi A untuk program studi doktor saya di FKM Unhas. Jadi hari ini saya sangat senang karena akreditasi saya dapat A untuk program studi doktor. Itu. Kemudian sejak bulan April ini terlibat di dalam tim konsultan COVID di tingkat provinsi.
Dan alhamdulillah perkembangan terakhir COVID-19 untuk Sulawesi Selatan, saya ingin jelaskan sejak bulan Maret sampai sekarang kita telah menangani COVID sebesar 19.000. Dari 19.000 itu positif aktif sekarang yang kita tangani ada 7,8%. Kemudian angka positif rate kita itu kisaran dari 5 sampai 10%. Kemudian angka kesembuhan menarik untuk Sulsel ini sudah di angka 92%, sementara nasional masih di 83%, jadi jauh lebih tinggi. Angka kematian kita 2,4, nasional 3,4, jadi kita lebih rendah 1 digit. Kemudian angka pertumbuhan ya reproduksi kasus kita di kisaran 0,8 sampai 1,2. Itu situasi terkini kasus kita untuk Sulawesi Selatan. Persen ini Prof, ya. Persen ini Prof ya. Ya, kemudian dari 23 kabupaten kota yang masuk zona kuning ada 11 kabupaten, selebihnya zona oranye. Belum ada zona hijau dan tidak ada yang zona merah. Jadi hanya ada 2 warna sekarang Sulsel, kuning atau oranye. Kuning atau oranye. Mungkin terkait dengan pemilu ini, kuning atau oranye. Iya. Siap. Okay. Itu mungkin sepatah kata dari Prof Ridwan ini sudah menarik ini Prof. Ini data terbaru update yang kemudian di Tribun Timur aja ini Prof. Ini baru dijelaskan. Kemarin kalau saya tidak salah saya wawancara baru 5 daerah yang betul, kuning Prof. Baru 5 betul ya. Sekarang nambah jadi 11 Prof. Mungkin sudah kita 11, akan jadi menambah menjadi lebih baik. Lebih baik lagi Prof. Siap. Ya. Sebelum kita ke tema Prof, mungkin sebagai saya fokus ke mungkin Prof sebagai ketua tim konsultan gitu Prof. Ini kan biasa orang tanya-tanya ini kesibukan Prof ini tadi sudah dijelaskan selain sebagai akademisi terus prodi ketua prodi S3 ilmu kesehatan masyarakat begitu Prof. Ini apakah tidak berbenturan, Prof? Tadi saya sempat tanya, katanya tadi sedang menguji salah satu mahasiswa S3 begitu, Prof. Ini bisa jelaskan bagaimana mekanisme atau biasa sehari-hari biasa saya 2-3 laptop terbuka di meja, Mas. Waduh. Jadi untuk melayani media itu biasanya 2-3 laptop karena ada ujian paralel, ada membawakan materi, ada webinar, jadi seperti itu. Hampir setiap hari. Dalam satu hari bisa sampai 6 webinar untuk bawakan materi. Jadi dalam satu pekan itu hampir setiap hari terisi. Kalau kantornya tim konsultan ada, Prof? Kalau kantor kami di Swiss Bell Hotel di pantai. Hotel. Tapi kebanyakan kalau live begitu di kantor di kampus saya kombinasi di rumah atau di kantor di FKM. Tapi enak Prof ya. Sudah di masa pandemi ini hadirnya beberapa aplikasi ini memungkinkan untuk bertatap muka dengan beberapa orang secara langsung, Prof ya. Betul. Ya. Orang banyak tanya, Prof. Ini kalau baca beberapa tabel-tabel terus data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan melalui tim konsultan ini kan luar biasa itu, Prof. Statistik ini berapa orang itu, Prof? Prof ini tim konsultan di Satgas COVID-19 Sulsel, berapa orang selain Prof Amiruddin sini? Untuk tim konsultan itu ada 6 orang. Jadi dari FKM ada 4 orang, kemudian dari kedokteran ada 3 orang, jadi 7 orang semuanya. Jadi meliputi Direktur Rumah Sakit Pendidikan, Prof Safri, kemudian Dekan Fakultas Kedokteran, kemudian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian Wakil Dekan 1 FKM, Wakil Dekan 3 FKM. Jadi semua pejabat juga sih. Begitu. Yang kerja statistik ini, kalau tim statistiknya kami punya tim data. Jadi tim data itu selalu setiap hari monitoring data dan itu melaporkan kepada kami untuk dibahasakan, diartikan. Jadi mereka mengolah data sesuai arahan-arahan yang kami berikan bahwa datanya harus seperti ini supaya bisa memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan. Prinsip dasarnya adalah bagaimana how to manage data to be action.
Wah. Nah, itu. Bagaimana mengolah data menjadi kebijakan, itu poin yang sangat sulit sebenarnya. Karena itu kami hadir. Karena itu kami hadir. Kalau sulit kami hadir, kalau gampang biarlah orang lain yang ngurusnya. Siap. Makanya waktu Prof ini sangat berharga nih. Mohon maaf ini Prof, kita ambil Oke. sedikit, pilih sedikit ini Prof. Pokoknya demi Tribun. Demi Tribuners. Ini pandemi COVID-19 hadir di Sulsel itu akhir-akhir Maret, Prof. Ini Betul. 12 April ini tim gugus tugas kemarin sebelum jadi Satgas kan, Prof kemudian muncul dan masih saya bilang masih di belakang layar begitu. Betul. Mungkin di Juni, Juli angka terus naik baru tim konsultan ini muncul ke atas. Kalau Prof ini kan kerjaan Prof ini kan banyak begitu. Apa dalam satu hari ini tidurnya berapa jam itu Prof? Kan biasa kalau dokter bilang 7 sampai 8 jam ya itu standar begitu untuk normal. Kalau Prof dan sendiri tidurnya sampai berapa jam aja Prof ini kalau? Biasa saya jam 10 sudah tidur tapi jam 3.30 sudah bangun. Wah, ini 5 jam aja ya, Prof. Iya, kurang lebih seperti itu saja ya. Jam 10 tidur, jam 3.30 sudah bangun. Olahraganya apa ya, Bro? Olahraga saya sepeda. Hampir setiap hari naik sepeda keliling kampus. Wah, kalau Unhas jaga imunitas ya. Kalau Unhas itu segar-segar gitu. Banyak. Iya. Udara sejuk di sana, Bro. Betul. Ya. Oke, mungkin itu pengenalan kita kepada Prof itu mungkin bisa minum sedikit Prof sebelum kita masuk. Oke, siap. Ini ada minum saya ini. Jadi sekali lagi buat Tribuners yang mau bertanya sama narasumber kita terkait tema, silakan bisa berpartisipasi di live chat di YouTube dan Facebook. Siap Prof, kita masuk ke tema ini Prof. Boleh. Walaupun kalau pertanyaannya ini agak klise sendiri Prof. Walaupun sebenarnya ini saya bertanya di awal-awal pilkada digelar mungkin Prof. Kalau Prof sendiri melihat pilkada digelar masa pandemi ini, bagaimana menurut Prof ini? Apakah Prof melihat apakah setuju digelar di masa pandemi ini atau seperti apa Prof? Kalau dari kacamata begini, saya terlibat sebagai panelis di 2 kabupaten kota untuk kandidat. Saya mencermati betul bagaimana perkembangan situasi di daerah dalam pemilu kada ini. Jadi di peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu di peraturan KPU nomor 6/2020 itu sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan semua penyelenggara. Karena pada situasi ini pemilu kada ini bukan hanya persoalan jujur adilnya, tetapi bagaimana pemilu ini berlangsung dengan protokol kesehatan yang mengutamakan prinsip-prinsip keselamatan. Itu poinnya sebenarnya. Jadi ini adalah pemilu yang penuh sejarah ini ya. Yang kita harapkan adalah jangan menjadi pemilu yang berdarah-darah. Jadi kita bagaimana melewati pandemi ini dan pemilu bisa tetap berjalan. Karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 6 tadi itu. Ini sebagai payung hukum ya yang melindungi seluruh penyelenggara, melindungi Bawaslu, melindungi warga negara sehingga proses pemerintahan bisa tetap berjalan dan pandemi tetap terkontrol. Jadi itu sebenarnya poinnya. Sekarang pertanyaannya, amankah masyarakat datang ke TPS, kan itu poinnya ya. Perlu saya jelaskan, ini sudah masuk intinya kayak ini. Sabar-sabar Prof mungkin. Pertanyaan pamungkas itu. Betul. Kalau lihatnya kan Prof, ini kan yang menarik ini Prof. Ya. Yang menarik ini pilkada sempat ditunda begitu karena pandemi COVID-19. Namun pemerintah, DPR RI, terus penyelenggara ini meminta bagaimana rekomendasi dari gugus tugas pada saat itu sebelum jadi Satgas. Dan arahan gugus tugas itu bisa dilanjutkan dengan catatan protokol kesehatan ketat. Kalau lihatnya mekanisme seperti ini bagaimana? Ya cuma satu sisi ditunda karena apa? Karena COVID-19, namun pada saat pandemi ini belum berakhir ternyata masih dilanjut begitu Prof. Apakah ini melihat kondisi di Sulsel mungkin kita bawa ke Sulsel Prof? Ya, kalau di Sulsel misalnya dengan perubahan zona-zona yang semakin membaik,
artinya semakin menguning menuju hijau. Progres untuk penyelenggaraan pemilu kada ini bisa tetap dijalankan dengan beberapa syarat. Syaratnya itu ada yang menarik nih. Jadi pemilu kada tahun ini atau pada periode ini itu ada 12 hal baru. Ada 12 hal baru, sehingga mengapa kita harus mengikuti pilkada ini, pemilu kada ini. Menarik ini karena kita belum pernah menemukan sebelumnya. Artinya kita akan menjadi bahagian dari sejarah karena pandemi ini adalah sejarah peradaban ya. Sejarah peradaban kemanusiaan, peradaban bernegara, peradaban bagaimana kembali ke basic hidup yang sehat ya itu. Nah, apa hal-hal yang menarik di pemilu kada yang pertama ini? Pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak ada yang menyediakan tempat cuci tangan. Nah, sekarang ini panitia di KPU itu menyiapkan tempat cuci tangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah orang yang datang ke setiap TPS itu hanya 500 orang setiap satu TPS maksimal. Kemudian TPS itu disemprot disinfektan sebelum digunakan, ya. Jadi ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa tempat pemilihan itu safe, ya, aman. Kemudian berikutnya adalah pengecekan suhu tubuh. Seumur-umur belum pernah dicek suhunya pada saat pemilu. Itu menarik. Jadi kalau ada yang suhunya lebih dari 37,5 itu ada bilik khususnya. Kemudian semua orang yang datang di TPU itu harus bermasker. Ya, jadi harus bermasker. Kemudian petugas ini juga dilengkapi dengan APD. Jadi petugas itu lengkap APD-nya. Kemudian wajib menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan plastik. Jadi di TPU itu disiapkan sarung tangan plastik untuk mengurangi kontak langsung. Mengurangi kontak langsung. Soal Prof, ini soal apa? Soal sarung tangan. Kemarin ini kami di Tribun juga sedikit menjabarkan bagaimana sampah dari sarung tangan plastik ini nantinya. Betul. Kalau sekarang ini ada sekitar 3,5 pemilih DPT di Sulsel itu akan ada dikali 2 nanti, Prof. Ada sumber sampah, betul. Lebih nanti. Sampah plastik akan meningkat, betul. Jangankan sampah plastik, sampah masker juga meningkat. Iya. Sampah masker kita ini meningkat, dan kalau kita lihat biotaluk kita mulai terganggu dengan sampah masker. Jadi ini memang tantangan kita ini. Jadi harus ada teman-teman di lingkungan hidup untuk lebih memperdalam juga masalah ini. Kemudian setiap orang yang datang di TPU itu tempat pemilihan umum itu ada jamnya, masih TPS ada jamnya. Jam berapa itu harus data sesuai jamnya. Jadi tidak akan terjadi tumpukan orang di TPS. Karena masing-masing punya jamnya. Ada jam 8 sampai jam 10, kemudian 10 sampai 12 begitu. Jadi tidak akan terjadi tumpukan massa di TPS. Sehingga TPS-nya kita berharapkan berlangsung dengan damai begitu ya. Kemudian tidak ada kerumunan dan menghindari kontak fisik. Itu sebenarnya poinnya ya. Jadi menghindari kontak fisik, menghindari kerumunan. Karena semakin terjadi tingkat kerumunan yang tinggi, maka transmisi itu juga akan semakin tinggi. Poin pentingnya adalah jangan lepaskan maskernya pada saat Anda berada di ruang terbuka atau pada saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu poinnya, teman. Ya, itu 12 hal baru yang kemudian menjadi tanda kutip ini pegangan sendiri bagi KPU agar di TPS nanti masyarakat tidak takut ke TPS. Betul. Karena itu harus disosialisasikan, betul. Siap. Jadi kalau lihatnya bila 12 hal baru ini diberlakukan terus masyarakat apakah jadi aman gitu masyarakat ke TPS dengan adanya hal-hal seperti itu, Prof? Ya, jadi masyarakat akan tetap aman karena yang pertama tidak ada kontak langsung yang menyebabkan terjadinya transmisi. Ini kan punya kedatangan seseorang ke suatu tempat yang berisiko tinggi itu akan menjadi ancaman apabila tidak ada garansi bahwa dia akan sehat-sehat saja setelah pulang dari TPS. Ya. Nah, kalau semua 10 hal ini dilaksanakan dengan baik, maka silakan memilih dengan aman, dengan hati nurani, kan begitu. Jadi pada saat mengambil dulu pemilu sebelumnya kan kita mencemplungkan jari kelingking kita. Sekarang itu tidak seperti itu, cukup diteteskan ya, begitu. Jadi semakin lebih efisien, semakin lebih terkendali seperti itu. Dan hampir semua
penyelenggara pemilu sudah memahami tugasnya seperti itu. Siap. Kalau lihatnya Prof, ini mungkin kita agak melenceng dari tema sedikit. Mungkin selama ini dari 12 daerah yang berpilkada, apakah mungkin penyelenggaranya ini sudah pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Prof Ridwan sendiri sebagai tim konsultan tim konsultan Satgas Ya. COVID-19 Yang atau pernah gimana? kita konsultasi adalah KPU Provinsi. KPU Provinsi dan beberapa KPU Kabupaten Kota. Jadi secara umum semua KPU di daerah itu sudah pernah diundang dan Kepala Dinas Kesehatan sendiri langsung juga memberikan briefing terkait dengan bagaimana pengendalian COVID di situasi pemilu ini. Seperti itu. Siap, Prof. Mungkin ada hal menarik, Prof, mungkin terkait penyelenggaraan, khususnya di pemungutan suara sendiri. Kan ini KPU sedang menyiapkan semacam bilik suara begitu untuk mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Mereka mungkin KPPS akan berkunjung ke rumah yang terkonfirmasi, yang isolasi mandiri, terus ada yang isolasi di rumah sakit, ada yang dirawat ada yang isolasi di hotel, ada yang dirawat di rumah sakit. Ini sejauh ini komunikasi dari KPU sendiri, khususnya di 12 kabupaten kota yang berpilkada, apakah sudah dijelaskan begitu, Prof? Soalnya mereka rata-rata saya ditanya, kami sudah berkonsultasi dengan Satgas dan nanti KPPS akan didampingi sama Nankes begitu untuk bagaimana mereka-mereka yang terkonfirmasi ini bisa memberikan hak suaranya begitu, Prof. Betul. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa semua warga negara punya hak untuk menyalurkan hak pilihnya. Karena itu petugas KPPS juga bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana prasarana untuk terpenuhinya pemilu itu tanpa menjadi sumber penularan. Itu poinnya. Karena itu misalnya di rumah sakit atau di duta hotel, di duta COVID, maka itu tentu akan disiapkan bilik suara khusus untuk mereka dan tentu protokol kesehatan sangat ketat bagi mereka. Karena itu mengapa harus didampingi oleh tenaga kesehatan supaya ada jaminan protokol kesehatan ditegakkan dengan baik, dengan sesungguhnya. Seperti itu. Jadi kami tetap mengharapkan sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pasien-pasien yang di rumah sakit itu didatangi. Nah, sama juga ini kasus-kasus COVID, baik yang di rumah sakit maupun yang di duta itu tetap akan dapat menyalurkan hak suaranya. Seperti itu. Jadi petugas kesehatan akan mengawal mereka yang membawa TPS atau tempat atau bilik suara khusus untuk para penderita COVID. Seperti itu. Iya, Prof. Kan ini minus 16 jelang pencoblosan begitu, Prof. Betul. Ini apakah data-data pasien terkonfirmasi itu sudah diberikan sama KPU Kabupaten Kota sendiri? Khususnya di Makassar ini sudah diberikan begitu datanya. Nanti ini jumlah hak suara di Kota Makassar misalnya segini yang terkonfirmasi dan akan disiapkan surat suara dengan jumlah yang sama. Apakah sudah sampai ke situ pembicaraan dengan KPU, Prof? Kalau datanya ini kan terbuka deh. Berapa jumlah kasus di Makassar itu setiap hari bisa diakses. Bahkan misalnya sesulsan, misalnya kita punya kasus 1950 nih. Tersebar di kabupaten mana, itu jumlahnya sudah jelas, tempatnya di mana, di rumah sakit mana, semua jelas tempatnya. Di rumah sakit mana di Makassar itu semua sudah jelas. Ada sekian di rumah sakit Wahidin, ada sekian di rumah sakit Pendidikan, ada di rumah sakit Sayang. Jadi semua rumah sakit pasien COVID itu ada dan sudah ditandai semua. Jadi petugas KPPS tinggal menghubungi pihak rumah sakit mana pasien COVID, dia akan tahu tempatnya di mana, berapa jumlahnya di masing-masing rumah sakit. Dia datang ke duta COVID misalnya di Swissbill, ada berapa di situ, ada misalnya 500, maka dia sudah tahu di kamar berapa juga sudah tahu tempatnya semua. Jadi ini transparansi di dalam pengelolaan COVID itu jelas luar biasa. Siap. Prof. Datanya, makanya datanya tinggal dikasihkan aja, Prof, kepada. Ada, iya. Ini terbuka datanya, bisa diakses kapan saja. Kalau misalnya per tempat tidur juga ketahuan semua. Bisa diakses, silakan. Ya. Hal menarik, Prof, tadi di awal pembicaraan kita, Prof menjabarkan bahwa untuk mungkin dari data 7 hari terakhir ini, seminggu terakhir ini ada penambahan daerah yang zona kuning gitu, Prof. Mungkin bisa disebutkan, Prof, 11 daerah yang sudah masuk zona kuning. Oke, sebentar, ini bisa diakses di
Sebentar, saya coba buka kembali. Sebentar saya bukakan datanya. Sambil saya cek di YouTube, Prof. Ya, Sampai ada pertanyaan-pertanyaan dari ya, silakan. Tribuners. Ya. Oke, dapat. Jadi yang sudah zona kuning untuk Sulsel itu meliputi Selayar, Ya. kemudian Sinjai, kemudian Baru, itu sudah zona kuning, menyusul Takalar, Parepare, kemudian Pinrang, dan Sidenderapa Sidrap. Kemudian Takalar, Parepare, ditambah Bulukumba dan Luwu. Jadi itu yang zona kuning, bisa dilihat langsung misalnya di COVID-19 Go ID peta risiko. Itu bisa dilihat. Yang lainnya masih zona oranye. Goa itu zona oranye. Kemudian Palopo juga masih zona oranye. Wajo oranye, Maros oranye, Luwu Timur oranye, Makassar masih oranye. Kemudian Enrekan Ores, kemudian Pakajene Ores, Toraja Utara Ores, dan Bantaeng juga masih orange. Luwu Utara Ores, Jeneponto Ores. Seperti itu gambarannya. Siap. Kalau lihatnya Prof, ini kan 12 daerah yang berpilkada, ternyata hanya 2 yang masuk zona kuning. Apakah ini berpengaruh nanti Prof? Mungkin 10 daerah lainnya begitu yang masih oranye. Mungkin bisa dijelaskan Prof, bagaimana keterlibatannya gitu. Penyelenggaraan pemilu kada ini kan tidak berbasis zona ya. Penyelenggaraan pemilu ini apakah zona merah atau zona kuning atau orange, pemilu tetap berjalan sepanjang protokol kesehatannya dapat ditegakkan. Sepanjang 12 item itu di hal-hal yang ditegakkan terkait dengan pengendalian COVID dapat dijalankan oleh KPU. Jadi itu tetap dapat dilaksanakan. Siap, Prof. Jadi ini untuk menghindari klaster pilkada kayak yang dikhawatirkan sekarang. Iya, cocok. Jadi klaster pilkada itu tidak akan terjadi sepanjang komite PKPPS-nya bisa disiplin pada PP 16 tersebut, PP 6 itu. Dan tentu mereka akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab karena ini menyangkut reputasi mereka, penyelenggara, dan keamanan di tengah pandemik. Ini kan akan menjadi sorotan yang luar biasa, baik dalam maupun luar negeri ya, karena ini tentu menjadi sorotan dunia juga ini. Siap, Prof, mungkin. Nah, sampai sejauh ini misalnya sudah tidak ada kampanye terbuka ya yang secara masif mengumpulkan orang di lapangan, itu tidak kita lihat ya seperti sebelumnya. Cuma yang perlu memang sedikit dikhawatirkan terkait dengan pergerakan tim sukses yang senyap ya sekarang ini. Saya mengatakan ini terjadi pergerakan tim sukses yang senyap. Itu senyap karena tidak muncul di permukaan. Yang muncul sekarang di permukaan adalah pelanggaran oleh ASN yang tidak netral. Iya. Tetapi pelanggaran karena kerumunan massal karena pemilu tidak kelihatan. Artinya kurang terlaporkan bahwa ada penyimpangan karena terjadinya pengumpulan massa yang besar-besaran, itu pasti tertangkap oleh media. Dan media selama ini tidak memonitor bahwa paslon A di daerah A mengumpulkan massa sekian banyak seperti di Jakarta misalnya karena data Habib Rizik. Tidak ada seperti itu. Sekarang dibatasi tuh Prof. Untuk kalau tatap muka itu maksimal 50 orang itu Prof. Kalau ya, betul. tatap muka Prof.
Betul. Menarik ini Prof. Mungkin di awal-awal pendaftaran begitu Prof. Di awal-awal pendaftaran paslon kan ini sempat terjadi kerumunan besar, utamanya pada saat pendaftaran paslon. Iya, Terus iya, betul. bagaimana mereka ke KPU kemarin kan sempat riuh begitu. Bahkan Prof. Ridwan sendiri melihat akan ada efek Iya, begitu iya, terkait bagaimana klaster klaster iya, pilkada akan muncul. iya. Kalau selama ini apakah ini sudah melandai untuk klaster pilkada dengan adanya beberapa aturan yang baru di peraturan Iya. KPU yang dikeluarkan oleh pemerintah atau seperti apa Prof? Ya, dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 6 2020 itu betul mengontrol seluruh penyelenggara pemilu. Jadi ini adalah koridor yang bagus ya, menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara bahwa pemilu boleh berjalan, tetapi COVID ini jangan menjadi jangan karena artinya keduanya ini penting, tetapi jangan karena keduanya juga saling mematikan begitu ya. Maksud saya adalah pada situasi pandemi ini bagaimana juga negara tetap berjalan karena ini proses demokrasi. Tetapi secara hukum dasar menyelesaikan COVID itu sangat penting ya. Tetapi dari sisi pandangan pemerintah bahwa proses demokrasi ini harus tetap berjalan. Karena itu harus ada koridornya. Nah, koridornya itu adalah PP nomor 6. Sepanjang kita disiplin terhadap koridor ini, tidak ada yang menyimpan dalam koridor ini, maka kita bisa melewati pemilu ini di tengah pandemi. Itu poinnya. Jadi bagaimana melewati pemilu di tengah pandemi dengan aman. Karena itu setelah kita menganalisis data, sejak bulan 1-2 bulan terakhir ini, mulai dari pendaftaran sampai sekarang, tidak kelihatan adanya peningkatan kasus yang signifikan terkait dengan proses-proses pilkada. Mulai dari pendaftaran sampai pada kampanye atau apalah yang terkait dengan proses pemilu kada tersebut. Kita berharap hal itu bisa juga tuntas sampai selesai tanggal 9 Desember tanpa menimbulkan kepanikan yang berlebihan terhadap peningkatan kasus karena pemilu kada ini. Poin pentingnya adalah sepanjang mengikuti 12 hal baru pada pemilu kali ini, kita akan safe semua keluar dari pemilu kada ini dengan aman dan COVID-nya tetap terkendali. Terutama untuk Sulsel, sekarang ini di Sulsel kita boleh dianggap berada di ekor dari pandemik ya, saya menyebutnya ekor dari pandemik. Mengapa ini? Karena kalau kita melihat pertumbuhan kasus, ini kasus pertumbuhannya atau reproduksi efektifnya itu kisarannya 0,8. Misalnya pekan ini 0,8. Dia akan naik maksimal di angka 1,2 begitu. Kemudian turun lagi. Jadi sekarang ini dia istilahnya itu dia berkelindang di 0,8 sampai 1,2. Yang kami harapkan jangan melewati angka 1,2 dan dia di bawah 1 terus gitu ya. Kalau dari sisi positif rate-nya itu kan dianggap terkendali kalau di bawah 5%. Nah, maksudnya kita ini kan per hari kemarin itu di angka 7%. Jadi tinggal 2% bisa terkendali terus dalam 2 pekan ke depan, maka COVID-19 untuk Sulsel boleh dikatakan kita bisa keluar dari zona krisis tersebut. Hanya memang perlu diwaspadai karena kalau kita mengacu misalnya di Eropa sekarang ya, Eropa sekarang masuk di gelombang kedua dengan kasus yang lebih besar lagi ya, katakanlah Perancis. Dalam 1 hari kasusnya bisa sampai 40.000. Itu luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan kita di Sulsel tidak masuk di area seperti itu. Apakah karena musim dingin yang berbeda, kemudian atau karena kita di musim yang lebih panas, atau karena faktor kedisiplinan yang berbeda, atau faktor yang lain. Itu yang masih perlu menjadi tanda tanya. Tapi selain pilkada adalah pembukaan sekolah pada bulan Januari 2021. Itu nanti sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya itu Prof. Nah, itu sesi berikutnya. Tadi malam kami sudah konsultasi dengan Pak Gubernur nih. Apa yang harus dilakukan untuk membuka sekolah di Januari 2021. Tapi itu nanti sesi berikutnya ya. Ini tentang pemilu kada dulu. Nanti kita akan undang lagi Prof untuk siap. itu, Prof. Hal menarik Prof, ini kan kemarin untuk peraturan KPU tadi nomor 6 yang jadi patokan untuk COVID-19 terus direvisi menjadi PKPU nomor 13 tahun 2020. Ini kan lebih detail lagi di situ Prof. Utamanya bagi paslon yang menggelar kampanye tatap muka, di mana tadi ada 50 orang, terus kalau di 50 orang itu melebihi akan
Bawaslu sebagai Ya. pengawas dari kegiatan tahapan pilkada ini bisa membubarkan begitu, Prof. Tapi yang menarik ini sanksinya kurang berat begitu, Prof. Kayaknya tidak ada sanksi Ya, ya, ya. untuk paslon yang melakukan pelanggaran tadi COVID-19. Kalau dari kacamata Prof sendiri, aturan ini khususnya PKPU nomor 13 yang yang tanda kutip sanksinya kurang greget gitu, kurang menggigit gitu, Prof. Kalau Prof sendiri melihatnya seperti apa, Prof? Jadi sanksi yang dikeluarkan oleh pemerintah memang lebih pada sanksi yang lebih bersifat persuasif administratif. Jadi tidak pada sanksi yang bersifat pidana atau sanksi material lainnya. Ini penting sebagai upaya untuk mengencourage atau bagaimana menumbuhkan partisipasi seluruh warga negara sebenarnya. Jadi bukan kepada unsur punishment-nya yang diperkuat, tetapi bagaimana meningkatkan seluruh partisipasi seluruh warga negara pada situasi pandemi ini untuk tetap disiplin pada protokol kesehatan. Nah, sanksi ini kan sangat ditentukan oleh bagaimana KPU menimbang, bagaimana pemerintah daerah sendiri mensosialisasikannya. Kami selalu juga mendiskusikan sanksi ini kok terlalu ringan begitu ya. Ya, tapi pertimbangannya seperti itu, bahwa pada situasi masyarakat kita sudah setengah mati situasi ini, jangan memperberat situasi itu. Jadi itu sebenarnya poinnya. Kita situasi pandemi ini jangan memperburuk situasi itu dengan memberikan beban yang berlebihan lagi kepada warga negara kita, dengan memberikan hukuman denda, hukuman pidana, dan seterusnya. Padahal kita mengharapkan bagaimana memberikan partisipasinya di dalam demokrasi dan partisipasinya di dalam pengendalian COVID-19. Itu poinnya sebenarnya. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengendalian COVID, semakin cepat selesai di perkara. Semakin banyak warga negara datang ke pemilu kada, semakin demokrasi negeri ini. Itu poinnya, Dinda. Siap, Prof. Harus korelasinya itu tinggi, Prof. Ini antara walaupun secara tidak langsung ini kedua hal yang berbeda, tapi saya bilang Prof, lurus ini, Prof. Kalau ini pencoblosan H-16, Prof, kembali lagi, Prof. Besok ini akan digelar, kan ini kemarin-kemarin pada saat debat gitu, Prof. Kan ini debat pertama kan digelar di Jakarta, Prof. Terus debat kedua juga digelar di Jakarta. Kemarin beberapa stakeholder terkait, mulai dari Komisi KIP, Komisi Informasi dan Komunikasi ini kemarin kayaknya menolak kalau digelar di Jakarta, harus di Makassar. Terus KPU bersikukuh setelah berkonsultasi dengan Polrestabes dan aparat terkait, bagusnya memang di Jakarta karena pertama bisa meminimalisir terjadi kerumunan dan lain-lain. Terus keamanan juga bisa teratasi karena tidak ada kerumunan, kan digelar di Jakarta. Ini kalau dari kacamata tim konsultan, apakah pas begitu kalau debat kemudian yang dulu-dulunya digelar di Makassar terus ini berpindah ke Jakarta? Kalau Prof sendiri melihatnya? Jadi salah satu upaya mengeliminasi kerumunan adalah memindahkan arena. Itu memindahkan arena. Di dalam pelaksanaan debat juga sebenarnya bisa tetap di Makassar, tetapi kan sudah dibatasi. Setiap paslon hanya boleh mendatangkan 5 orang dari timnya masing-masing. Karena itu disiasati dengan membuka layar lebar, tetapi dengan meja yang terbuka, begitu ya, di ruang terbuka. Jadi nonton bareng, tetapi bukan dalam kerumunan, begitu. Atau nonton di rumah masing-masing atau di channelnya masing-masing. Jadi ini kan persoalan taktis teknis saja di lapangan. Kemungkinan dari sisi keamanan memindahkan arenanya ke Jakarta menjadi pilihan yang strategis dari sisi keamanan. Artinya karena paslon ini kan kekuatannya besar semua untuk mendatangkan massa. Dengan kekuatan yang hampir berimbang pada semua paslon, maka itu tentu bentrokan atau kontak fisik sangat sulit untuk dihindari. Itu sebenarnya poinnya. Kalau masing-masing membawa pasangan massanya sekian, maka tentu terjadi pelanggaran terhadap PP 13 tersebut ya. Nah, ini yang sebenarnya salah satu poinnya. Siap. Silakan minum dulu, Prof. Mungkin agak haus ini, Prof. Saya baca beberapa komentar, Prof, di ini sudah mau sholat asar ini masalahnya. Oh iya, Prof. Siap.
sedikit lagi Prof. Mungkin saya baca dulu beberapa komentar Prof. Ini ada salah satu komentar dari di YouTube kita di Tribun Timur, Tri Alfian. Ini pilkada bahaya Bung, harus bawa paku masing-masing dari rumah Bung untuk pencoblosan di TPS. Ini saya bilang Prof, beberapa masyarakat masih berpikir bahwa nanti akan bawa paku begitu. Tidak. Kan makanya sosialisasi harus terus karena kayak ini pertanyaan seperti ini kan sudah tidak bisa sebenarnya tidak diungkapkan lagi karena sudah ada tadi 12 hal baru di TPS yang betul. Karena kan masing-masing akan menggunakan sarung tangan plastik yang berbeda, jadi tidak akan terjadi kontak fisik. Anda tidak akan kontak. Anda tidak akan terpapar karena 12 hal baru itu ditegakkan selama proses pemilu di TPS. Tidak perlu bawa pakunya. Iya. Gitu. Kayak kemarin Prof, saya sempat bicara sama salah satu ketua KPU. Katanya ini kalau pakai paku ini satu orang satu itu bisa bertonton itu Prof. Betul. Berton itu harganya pun lebih mahal daripada sarung plastik itu yang betul. dipakai. Siap, Prof. Oke, Prof. Mungkin hampir sejam kita sempat tadi tertunda, Prof. Mungkin saya cek hanya beberapa emoticon di live chat partisipan. Mungkin pertanyaan saya juga sudah cukup jelas, Prof. Mungkin penekanan aja, Prof. Mungkin di closing statement, Prof. Ini terkait amankah tidak kita ke TPS pada saat pencoblosan di masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada quote-quote sendiri yang bisa jadi pegangan kita, yang bisa menjadi penekanan dari tim Satgas sendiri, Prof. Silakan, Prof. Baik, makasih. Jadi kita harus tetap menyalurkan suara kita di demokrasi kali ini, pemilu kada kali ini di tengah pandemi. Ini adalah sejarah sebuah peradaban bahwa kita bisa melewati fase-fase krisis ini, dua hal yang bersamaan pada satu titik waktu. Pandemi di akhir pandeminya atau di puncak pandeminya lah di beberapa kota, dan pemilu kada harus tetap kita jalankan untuk terjadinya pengalihan pemerintahan secara damai, begitu. Dan insya Allah ini akan tetap berjalan dengan baik sepanjang kita ketat terhadap protokol kesehatan pada saat di TPS semuanya sudah diatur, jadi tidak perlu bawa pakunya, tidak perlu, semuanya sudah disiapkan, mulai dari sarung tangan, cuci tangan, disinfektan, kemudian tidak ada kerumunan, dan ada jam masing-masing orang, dan maksimal TPS itu 500 orang saja, dan itu sudah diatur jamnya sehingga tidak akan terjadi kerumunan pada saat pemilu di tanggal 9 Desember nanti ini. Jadi jangan menyanyiakan hak suara Anda, datanglah ke TPS dengan perasaan senang, jangan stres karena kalau stres imun Anda menurun gitu Jadi happy saja, yang penting ketat terhadap protokol. Tidak perlu terlalu paranoid terhadap situasi ini. Kita bisa melewati situasi ini dengan baik-baik saja. Seperti itu, Dinda. Siap. Jangan lupa pakai masker begitu, Prof ya. Jangan menunggu vaksin kemudian melepaskan maskernya itu kedua. Terima kasih, Prof. Karena Amiruddin telah bersama kami mungkin hampir sejam, dan mohon maaf tadi atas beberapa teknis. Buat juga para Tribuners yang menyaksikan live ngopi seri ke-16 ini via YouTube dan Facebook, terima kasih telah menyempatkan waktu. Saya Fadli juga mengingatkan bahwa protokol kesehatan tetap kita lakukan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pada saat telah berpergian, dan saya bilang tadi jaga imunitas begitu, Prof, agar bisa tetap sehat dan bisa beraktivitas. Terima kasih atas waktunya, Prof. Iya, terima kasih. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di ngopi selanjutnya bersama rekan saya Abdul Aziz. Oke, izin Dinda, siap. Siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.